Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan datang memuji Tuhan. Dan Dia yang layak untuk kita sembah. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari, sepanjang minggu kami lewati. Kami boleh ada sampai saat ini, semoga dengan anugerah Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan. Bahkan rumah-rumah kami masih dalam perjalanan Tuhan antarkan. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan bahkan mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, kami akan menyembah-Mu. Amin.
setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari, sepanjang minggu ini kami lewati Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami alami, kami tahu Kau ada bersama kami. Begitu kami mau datang dengan syukur kami Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, bawa rasa syukur kepada Tuhan, bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Urapi kami Tuhan, jangan ada satupun kami yang dilewatkan pada pagi hari ini. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hidup kami. Haleluya. Kami siap untuk bersorak-sorai melihat nama. Bersama kita katakan, amin. Sekali lagi saya mau menyapa shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siap untuk bersorak-sorai melihat nama Tuhan. Amin. Amin. Yang siap untuk bersorak-sorai katakan haleluya. Kita akan menyanyikan pujian dan Tuhan yang benar. Jalan membantu kita. Amin.
sapa satu sama lain, katakan di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kembali kita nyanyikan pujian kita. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah gunung batu yang teguh. Yang menjamin hidup kita, amin. Dia adalah Tuhan yang menjamin kehidupan kita, amin. Dia adalah gunung batu kita, haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendoakan sekolah minggu. Kita panggil sekolah minggu kita. Ya
anak-anak ini yang Tuhan berikan untuk kita didik dan kita jadikan generasi penerus bagi gereja. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan Hamba menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau yang membentuk setiap Tuhan pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, Engkau bentuk setiap Tuhan moralitas mereka menjadi anak-anak yang baik, yang dengan kebenaran, yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, biar berkat-Mu turun atas anak-anak ini, sehingga anak-anak ini di mana mereka berada boleh menjadi terang dan garam dan menjadi saksi bagi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati kedua orang tuanya, khususnya belum mengenal Kau melalui anak-anak ini Tuhan. Mereka boleh dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menyerahkan juga para trainer, guru-guru setelah minggu mengajar yang di dalam nama Yesus. Berikan urapan yang baru. Pakai Tuhan guru ini untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan berikan bahasa-bahasa sederhana yang dimengerti oleh anak-anak ini, dan anak-anak boleh mendengar dan mempraktekkan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan anak-anak di dalam tangan Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak silakan. Baik, anak-anak mendengarkan firman Tuhan dan ibadah bersama sekolah minggu lainnya. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa kepada saudara Gefdi. Silakan. Amin. Persembahan dijalankan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu bersamamu. Kau
disebut lebih daripada orang-orang yang benar. Maka sebabnya kami mau terus berjalan di dalam-Mu. Perkuat batin kami oleh roh dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Pakai urapi hamba-Mu. Lawan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang cinta Tuhan sama-sama bilang amin. Amin. Tepuk tangan dan silakan duduk. Wow. Ada beberapa tempat yang selalu spesial di hati saya, oleh karena ya tim gereja itu saya kenal dan saya mengasihi mereka, mereka mengasihi saya. Lalu kemudian ada tim yang seperti itu, terus kemudian ditambah lagi dengan tim prophetik yang sangat menyukakan hati. Nah, gereja ini masuk dua kategori itu di hati saya. Saya selalu percaya pujian penyembahan itu bukan acara nunggu khotbah. Karena analogi mendengarkan khotbah atau firman Tuhan itu akan analoginya adalah menabur benih. Betul ya? So kalau begitu pujian penyembahan adalah proses penggemburan tanahnya. Amin. Ketika Bapak Ibu terlibat secara aktif, apalagi disentuh oleh pujian penyembahan, itu seperti sebuah tanah yang tadinya keras, tidak cocok untuk jadi lahan pertanian, tetapi berhasil digemburkan. Maka tugas pengkhotbah menjadi semakin mudah. Amin, saudara. Oke. By the way, happy anniversary buat gereja ini yang ke-100. Never forget, satu gereja dibangun, dibuka itu untuk 1000 tahun. So, jangan pernah buru-buru buka gereja kalau nggak yakin itu nggak akan 1000 tahun. Kemarin ada salah satu tim komsel kami bilang, Pak, kalau komsel kami jadi cabang gimana? Saya bilang kalau kalian siap untuk gereja ini buka 1000 tahun, mari kita buka. Tapi kalau nggak siap, mending nggak usah. Nggak apa-apa, agak jauh dikit, ongkos agak mahal dikit, nanti kurangi di kolektornya. Kan gereja sekarang kan nggak boleh jemaat lah ya. Ada yang bilang gereja justru malah harus menjawab kebutuhan jemaat. Menurut saya itu nomor 2, nomor 1 gereja harus hadir untuk mengajar jemaat apa itu kehendak Allah. Haleluya. Oke, yang ke 35. Wow. Kami lebih junior 10 tahun karena GBI NLC Pratama baru berusia 25 tahun kemarin 17 Agustus. Kami nggak bikin acara karena takutnya ini proklamasi. Ya, tapi kita bikin acara di minggunya dan ya luar biasa. Nah, inspiring lewat momen itu, maka saya coba sodorkan sebuah renungan kepada Anda dan semoga ini memberkati saudara. Amin. Amin. Walk by faith. Oh ya, by the way, mana itu orang Sangir yang hari itu ada hari ini? Enggak ada, enggak. Nah, hari ini bagus menghantam dia. Oke, luar biasa. Sibuk sehat semua ya. Oke, ya. Walking by faith. Mari kita baca sebagai ayat pendahuluan. Ini bukan ayat utama, tetapi ayat ini dengan sengaja saya sodorkan kepada Bapak Ibu untuk memberitahu bahwa istilah walking by faith itu berdasar Alkitab. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan bilang begini, maka oleh karena itu hati kami senantiasa apa? Tabah meskipun lanjut kami sadar, bilang sama kanan kirinya, kamu sadar enggak? Haleluya. Bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau Bapak Ibu lihat ada tanda baca sebelum kalimat itu dan sesudah itu menunjukkan bahwa sebenarnya Rasul Paulus mencoba mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Betul ya? Nah, kalau bahasa orang-orang ini bukan yang tersurat tetapi yang tersirat ya, tetapi dituliskan supaya dipahami.
Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, konteks berjalan dengan iman sebenarnya disodorkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jemaat yang sebenarnya untuk ukuran zaman itu hidup dalam kualitas ekonomi yang lebih maju dibanding kota-kota di sekitarnya. Bahkan mau begini, Rasul Paulus bukan saja menulis itu sebagai sebuah surat seorang rasul kepada jemaat, tetapi surat seorang bapa rohani kepada anak-anaknya. Nah, di tengah dia menjelaskan tentang suatu topik yang lain, dia memberitahu apa yang ada di dalam batinnya, apa yang ada dalam hatinya, bahwa dan begini, apa yang ada dalam hati Rasul Paulus itu yang kemudian harusnya ditangkap oleh jemaat Korintus dan kemudian menjadi nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, nilai itu berbunyi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Nah, rupanya bahwa begini saudara, hari ini kita akan berbicara sebuah pemikiran, sebuah tema, next 4 point list, bahwa kita dipanggil Tuhan dalam perjalanan rohani ini. Akan ada suatu momen di mana engkau akan dibawa mempercayai penyertaan Tuhan semustahil apapun situasinya. Amin. Mempercayai penyertaan Tuhan semustahil apapun situasinya. Nah, kenapa? Karena ya itu intisari dari we walk by faith, not by sight. Kekristenan ketika dia mulai muncul, tiba-tiba menjadi sekelompok orang yang paling dicari. Jadi kalau jemaat zaman dulu itu gak kepikiran ganti sound system. Jemaat zaman dulu itu gak kepikiran mau teknologi sebagaimana. Ya, kita bersyukur ada di periode ini. Amin, saudara. Ya kan, bahkan di tempat kami sempat ada beberapa kali kami menegur tim properti karena ketika kami sodorkan merek tertentu dari sebuah alat, mereka bilang, Pak, kalau bisa yang merek ini, ya kan? Masalahnya bisa juga sih, kan kuping kita juga kuping bagus, gitu ya. Cuma waktunya ini, saudara, amin. Waktu, saya sama-sama bilang waktunya ini. Waktunya ini yang agak sempit, ya nggak? Nggak kuber kalau kita mesti ke toko, betul ya? Ya karena sempit waktunya, amin. Ya. Ya, tetapi ya tolonglah doakan kami supaya kami bisa. Amin. Haleluya. Nah, tetapi mau begini, kemudian perjalanan kekristenan di masa itu, di masa Rasul Paulus, para rasul pertama, lalu kemudian Rasul Paulus, jemaat-jemaat mula-mula, mereka benar-benar paham dalam realita kehidupan bahwa mereka berjalan dengan iman. Karena begini, jemaat pada waktu itu tidak dapat dipastikan bahwa mereka masih bisa hidup minggu depan. Karena kekristenan pada zaman itu adalah sebuah kelompok yang paling dicari untuk dianiaya. Bahkan Kaisar Nero dari Roma merasa berhasil membunuh dan menggantung orang Kristen adalah sebuah piala buat hidupnya. Coba Nero hidup di zaman sekarang, dikejar dia sama orang Kristen. Amin. Yesus mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih juga yang orang Kristen zaman sekarang, haleluya, belum ditampar kita sudah tendang duluan. Kecuali yang di Pulau Gebang. Amin, amin. Nanti sore saya khotbah di Kemang, saya akan bilang yang berbeda. Pada waktu itu mereka memang benar-benar berjalan dalam iman, mempercayai Tuhan, menyertai dalam sebuah perjalanan di tengah situasi yang mustahil. Dan mustahil ini bukan berarti sekedar karena kita orangnya jiwanya lemah, cengeng, bukan. Karena memang engkau telah berjuang lalu kemudian mentok. Khotbah ini bukan untuk yang cengeng yang belum apa-apa udah. Khotbah ini adalah untuk anda-anda yang hari ini setelah mencoba berkali-kali belum lihat hasilnya. Khotbah ini buat anda. Amin.
Amin, saudara. Suatu tantangan dan persoalan tersendiri memang. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan bahwa begini, kita telah diberkati Tuhan dengan Alkitab. Amin. Sehingga mungkin kisahnya sedikit berbeda jalan ceritanya, tetapi rupanya ada beberapa judul yang sama di Alkitab. Amin. Nah, mari kita buka Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dari kisah ini, dari kisah hidup seorang Abraham, kita akan memahami bahwa ternyata perjuangan kita hari ini tidak sendiri. Abraham yang kemudian dikenal sebagai bapa orang percaya juga pernah mengalami situasi mempercayai penyertaan Tuhan semustahil apapun situasinya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, mari kita baca dengan keroyokan. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan keroyok, saya yakini selalu berhasil. Amin. Lawan kita boleh karateka, sabuk hitam dan 1 dan 2 ambil di Jepang. Tapi kalau kita lawan dengan kawan-kawan, dengan saudara seiman dan Bapak RT kita pasti menang. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lanjut. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta dan engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, keren nggak? Ada ungkapan begini, too good to be true. Kadang-kadang sebuah berita kalau terlalu bagus itu orang susah percayanya, betul ya? Tetapi Abraham menerima sesuatu yang hebat. Firman Tuhan bilang di ayat yang kedua, aku akan membuat engkau, berkat pertama apa? Menjadi bangsa yang besar. Lalu kemudian, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan keren banget ya. Amin. Tetapi ternyata begini, Bapak Ibu pasti tahu, di balik sebuah berkat yang besar biasanya disertai dengan persiapan dan tanggung jawab. Betul ya? Di balik setiap berkat besar, saya waktu jadi pendeta itu hat-trick nubuatan. You know hat-trick? Itu loh, mencetak gol 3 kali berturut-turut. Saya datang di sebuah persekutuan doa Kamis sore, Kamis siang doa puasa. Karena waktu itu saya ingat saya mungkin lagi libur atau apa ya, lupa. Saya datang. No. Kamis malam saya datang pulang kerja karena nemani. Ya alasan saya ke cari Tuhan dulu kan karena mendampingi ada wanita yang saya cintai. Ya kan. Wong saya kuliah akuntansi itu bukan karena Tuhan suruh. Waktu datang ke LPK Pamitran, saya lihat banyak cewek-cewek cantik. Saya tanya sama adminnya, mereka daftar di mana? Dia bilang di akuntansi. Langsung saya bilang, saya juga akuntansi. Serohani itu saya bilang. Kenapa bapak sih dulu? Saya tadi sampai di mana ya? Cewek-cewek. Nah, kemudian di persekutuan doa malam itu, karena saya mendampingi RI2 itu kan, yang namanya saya bukan orang karismatik, ternyata itu adalah ibadah karismatik. Saudara bisa tahu lah
Sebodoh apa saya tampaknya waktu itu. Lalu saya duduk dan saya lihat ada seorang yang berkulit hitam, berambut ikal, ya kan? Ya kelihatan orang Indonesia Timur. Ya, kita lebih sedikit agak ada rasa nyaman, betul ya? Ya kan? Saya langsung duduk di samping dia. Dan ternyata pengkhotbahnya dia. Padahal pikiran saya sedang duduk di samping orang berdosa lainnya. Ternyata pengkhotbahnya. Dan tiba-tiba dia berdiri dan dia bilang sama saya begini, anak muda, Tuhan akan pakai kamu menjadi hamba Tuhan. Lu namanya seorang berdosa dinuatin pendeta kayak begitu kan, nggak mungkin bilang nggak mungkin ya kan? Ya sekalipun saya orang berdosa tapi saya tidak semurtad itulah ya. Dia bilang, ya pak, saya karena konsep saya waktu itu ya, namanya Kristen dari kecil ya, semua orang kan adalah hamba Tuhan, betul ya? Jadi iya. Cuma dia oleh karena rohnya yang peka, dia tahu, ya kan? Dan dia bilang begini, bukan. Kamu akan tinggalkan pekerjaanmu yang ini dan kamu akan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Oke, nggak bisa debat ya kan? Karena orang Sangir panggil pendeta itu tuang. Pendeta itu lebih tinggi daripada bupati di tempat kami. So, jangan coba-coba Anda hina pendeta orang Sangir. Satu kampung, satu pulau itu serbuannya. Emangnya pendeta Jakarta bisa digosipin, diserang di medsos. Kita serang di medsos pendeta Sangir, dikejar parang ente. Oke lah, saya tidak ingin berdebat lebih lama. Ya sudah di khotbah, bahkan saya tidak punya kesan apapun tentang khotbahnya dia apa. Lalu kemudian besoknya libur Jumat. Jumat ada satu persekutuan doa puasa. Ada hamba Tuhan dari Manado. Dia tidak ada di pertemuan malam itu karena dia tinggal di Jakarta. Kalau dia datang, selesai doa, dia hampiri saya. Saya bilang begini, bro, pelayanan full timer di sini kan, itu pastori sebuah gereja Pentekosta. Oh iya, saya tinggal di sekitar sini, cuman ya akrab sama keluarga sini karena itu gereja saya senang. Mereka kalau ibadah hari Minggu selesai ibadah, ibu pendeta orang Manado suka masak brendebong. Dan buat orang yang ngekos di Bekasi, itu kan seperti tercurahnya hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan itu baik. Itu alasan khotbah di sini. Lalu dia bilang begini, tadi sebenarnya bro, saya mau menyampaikan sesuatu. Kami memang aliran Pantekosta waktu itu, tetapi kami sangat, di komunitas kami waktu itu, kami sangat memberikan kesempatan untuk karunia kami Roh Kudus berkarya. Jadi penyataan, perbuatan, mendapatkan sesuatu, termasuk teguran. Nah cuman dia bilang begini, karena saya nggak kenal bro, saya agak sedikit nggak enak. Tapi waktu kita lagi tadi menyembah, Tuhan bilang begini, kamu akan jadi hamba Tuhan. Loh, tadi malam. Oke. Lalu malamnya saya temani lagi RI2 itu untuk di Pulau Mas. Nah kalau udah Pulau Mas sudah tahu ya ibadah di sana seperti apa. Manado semua di sana. Ya kan, yang selesai ibadah nggak usah ditanya lagi. Di sana ada seorang rekan hamba Tuhan dari Kalimantan yang berkhotbah. Saya ingat khotbahnya keren sekalipun nggak ingat apa, tapi saya begitu terpesona sehingga saya antusias. Waktu dia selesai khotbah, dia sampaikan kebenaran, pernyataan Tuhan, isinya sama, hat-trick. Itu saudara, saya pulang ke rumah Jumat malam itu bukan mengalami kebangkitan rohani luar biasa. Lalu berjalanlah waktu, momentum demi momentum Tuhan ciptakan sampai saya ketemu dengan satu titik di mana saya memutuskan tinggalkan pekerjaan saya di marketplace, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Nah di situ saya mengalami apa yang hari ini jadi topik pemikiran kita, mempercayai, belajar mempercayai Tuhan semustahil apapun situasinya. Sekolah Alkitab, aliran Pantekosta, pengajaran utama hidup ini menderita. Agenda tiap hari baca Alkitab,
15 pasal. Karena tiba-tiba saya dididik Tuhan untuk no Bible, no food. Jadi sebelum makan pagi saya harus 5 pasal, sebelum makan siang 5 pasal, sebelum makan malam 5 pasal. Konsep baca Alkitab saya hari ini sudah nggak seperti itu. Tapi buat yang belum, coba alamilah pengalaman itu. Amin. Nah, tetapi maksud saya begini, dapat pewahyuan karena sudah sekolah Alkitab, susun khotbah tiap hari. Saya masih ingat, saking rajinnya saya susun khotbah, 3 buku agenda yang tebal itu penuh dengan catatan khotbah. Masalahnya, nggak ada yang udah khotbah. Kebayang dong, waktu dapat pewahyuan, waktu baca Alkitab, Roh Kudus membakar hati saya. Amin. Wah, api Kristus sudah menyala. Api. Wah, lalu dapat pewahyuan, tulis lagi. Saya tunggu. Nggak ada sepunya undang-undang. Nah, persoalannya adalah saya gabung dengan sebuah gereja pada waktu itu yang tidak bisa, mungkin juga bisa. Kami menjadi gereja GBI pada waktu itu, tetapi kami bukan seperti GBI pada umumnya. Bahkan hampir-hampir kami bisa begini loh, ibadah raya hari Minggu ditiadakan. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya sebenarnya sama seperti saudara, semuanya pelayan Tuhan. Jadi kalau ada KKR di Jogja, itu gereja langsung ke sana. Rombongan mobil, 3-4 mobil kami ke sana. Yang lain naik kereta. Dan tentu saja pembicaranya naik pesawat. Karena saya yang paling muda dan bisa nyetir, kuat nyetir jarak jauh sampai hari ini, saya bagian nyetir. Sampai di sana dipersiapkan jadi WL. Berpikir ada momentum untuk khotbah. Nanti. Lalu dalam sebuah momen di mana saya putus asa, saya marah sama Tuhan dan sempat ngomong begini. Iblis yang mau itu. Gitu. Karena kok hat-trick nubuatan sekeren itu sampai hari ini saya tak lihat apapun. Tetapi saya lupa memahami bahwa ketika Tuhan belum membawa engkau kepada kemaksimalan janjinya, berkat besar yang dijanjikan tadi itu berarti engkau sedang dibawa pada fase persiapan dan tanggung jawab. So kalau ada yang di tempat ini yang rindu melayani tetapi juga belum terjadwal seperti saya beberapa puluh tahun yang lalu, jangan marah sama Tuhan, jangan berdebat dengan pemimpin karena engkau sedang ada di fase persiapan dan tanggung jawab. Karena menjadi seseorang yang dipromosikan Tuhan, ukurannya apa sih? Ada jadwal tiap minggu seperti saya. Oke lah, kita pakai ukuran itu dulu sebentar ya. Tapi saya mau bilang begini, menjadi pendeta yang punya jadwal setiap hari Minggu bagi Tuhan mudah sekali. Mudah sekali. Amin. Tetapi membentuk Tuhan, membentuk hidup kita menjadi orang yang disiplin dengan persiapan, punya karakter, suka bertanggung jawab, berani bertanggung jawab. Itu struggle. Itu struggle. Saya lupa namanya, tetapi sebenarnya begini. Selain Cristiano Ronaldo, dia punya sahabat karek yang sama. Saya lupa namanya, nanti cari di YouTube sendiri pasti. Yang sebenarnya juga punya skill, bahkan dianggap sedikit di atas Cristiano Ronaldo. Saya tahu engkau mau bilang Bambang Pamungkas, cuman oke lah. Tetapi kenapa yang satu tiba-tiba hilang Pak di telan bumi, sementara yang satu sampai hari ini sudah menginjak usia 30, hampir 38, masih begitu produktif? Persoalannya cuma di fase persiapan dan tanggung jawab. Saya mainlah ke gereja kami kapan-kapan. Di dekat gereja kami itu ada ruko yang jual siomay. Menurut saya terenak di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Belum pernah ya?
Belum pernah ya? Main lah besok. Saya keluar kota. Jadi besok aja. Kalau main di tempat kali, saya punya adik-adik rohani. Saya pementoran saya itu sudah 2 layer. Ada yang junior di bawah saya, ada yang udah generasi kedua. Ini 2 generasi, lintas 2 generasi ini. Itu kalau disuruh khotbah keren. Bahasa Inggris mereka lebih keren dari saya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri, mereka lama berkutat pada persiapan dan tanggung jawab. Kalau sudah dapat jadwal disuruh tampil khotbah, waduh, bahkan kalau mereka disuruh khotbah saya yang saya susun ini, mereka lebih keren. Tetapi mereka pun mengakui bahwa menjadi orang yang bertanggung jawab, apalagi mulai menyadari, saya mulai dijadwalkan khotbah di gereja lokal. Aduh, saya mesti hidup bagaimana ya? Kualitas seperti apa yang harus keluar dari hidup saya, yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar saya. Nah, itu kan bicara tanggung jawab. Nah, kalau kita bicara atau kita kembali kepada Abraham itu janji yang Tuhan berikan super keren. Betul ya? Saya bacakan lagi buat saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow. Amin. Memberkati engkau. Wow. Dan dampak lainnya yang zaman sekarang paling dicari, membuat namamu masyhur. Algoritma YouTube semua berisi Herman Wijaya. Dan engkau akan menjadi berkah. Mana tak ya kan? Amin aja dulu. Tetapi ada bagian yang kita lupakan justru di ayat 2 bagian awal ini. Aku akan membuat engkau. Nah, percayalah saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab atas semua janjinya. Amin. Kalau Tuhan bilang aku menyediakan, maka pasti akan tersedia. Kalau Tuhan bilang aku buka jalan, maka pasti akan terbuka jalan. Tapi kalau mau jujur, saat hidup kita tidak ada, bahkan kita skip fase persiapan dan tanggung jawab. Jujur loh. Jalan yang dibuka Tuhan itu bisa dalam perspektif kita, bukanlah jalan. Sampai di sini bisa paham? Pintu yang Tuhan buka buat kita, karena kita nggak mau disiapkan Tuhan, nggak mau lewati prosesnya. Bisa-bisa kita curiga itu bukan pintunya Tuhan. Karena ingat, musuh utama kita bukan iblis. Oleh pengorbanan Golgota, kekuatan iblis sudah dilucuti. Tetapi musuh terberat kita itu adalah perspektif kita atas kehidupan. Nah, ketika perspektif Anda dan saya tidak dibangun bersama dengan firman Allah, maka engkau bisa salah paham melihat sesuatu. Pintu yang Tuhan buka, kita akan lihat, bukanlah pintu. Sampai sini kita oke? Terlalu berat untuk yang belum sarapan? Belum sarapan, Pak. Selalu boleh naik. Mikir pula. Nah, karena begini loh saudara. Saya tidak anggap saudara jemaat biasa. Karena yang biasa itu hanya ada di tukang martabak. Saya anggap saudara adalah pelayan Tuhan. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Perhatikan. Abraham berjalan melalui negeri itu setelah kita lalui fase yang tadi. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di mana? Di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Nah, perhatikan, ini udah janji lagi nih. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bayangkan, Abraham itu udah pertemuan pertama menerima janji yang luar biasa. Dalam perjalanannya ya ada beberapa fase yang dia lewati, tapi kemudian bertemu lagi dengan tanah orang Kanaan. Itu tanah orang Kanaan,
Tapi Tuhan bilang tanah ini akan menjadi milikmu. Nah, itu yang saya maksud dengan Tuhan kalau udah buka. Kenapa? Allah akan melakukan apapun dalam hidupmu untuk membuat engkau dan saya mengalami janji-janjinya. Dia akan melakukan apapun. Amin. Dia akan melakukan apapun. Sama-sama bilang Tuhan akan melakukan apapun. Jangan cuma mencintai pengajaran, aku akan melakukan apapun. Tetapi dengarkan kabar baik hari ini. Tuhan akan melakukan apapun. Amin saudara. Tetapi jangan lupakan bagian awal ayat 2 tadi, Kejadian pasal 12. Aku akan membuat engkau. Yang ngomong aku siapa? Elohim, Tuhan, Allah. Engkau itu siapa? Di tengah-tengah aku dan engkau ada kata apa? Membuat. Bilang sama-sama, membuat. Nah, di fase membuat ini kita berjumpa dengan situasi. Kok tidak seperti yang dijanjikan? Kok tidak seperti keindahan hidup di dalam Tuhan? Saya kira Bapak Ibu bukanlah orang asing dengan istilah ikut Tuhan pasti ada proses. Amin. Tapi ketika kita mengalami proses itu, deg-degan juga kan? Bahkan kalau nggak jaga hati, beberapa di antara kita mulai mengeluh, mulai menyalahkan Tuhan dan sedikit sensitif dengan sesama. Mana nih konser kok nggak besuk? Giliran dia udah makan. Tapi kalau lagi ada penderitaan, dengarkan Pak, saya pun mengalami fase itu. Kenapa saya mau bicara begini? Kalau engkau sedang menderita, and nobody's around you, tidak ada orang di sekelilingmu untuk menguatkan engkau, untuk menghibur engkau, itu bukan salah orang-orang di sekelilingmu. Itu namanya quality time dengan Tuhan. Itu namanya keintiman dengan Tuhan. Anda pikir keintiman dengan Tuhan hanya sedang tenggelam dalam penyembahan? Itu salah satunya. Intim dengan Tuhan artinya begini, engkau sedang menderita dan tidak ada seorang pun yang kirim WA, padahal engkau sudah sindir-sindir lewat status Facebookmu. Enggak ada yang komen. Kalaupun ada yang komen, ada yang like, orang-orang dari Bekasi. Yang dari Pulau Gebang, nobody's. Lalu ngomong, memang kasih manusia semakin tawar. No. Saya pun pernah menjadi orang sebego itu. Tapi kemudian saya bertumbuh dalam kebenaran karena dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, kenapa ya? Kok nggak ada yang tarik saya ketika aku sedang dalam lembah? Tapi kemudian semua pewahyuan datang. Ini intim dengan Tuhan. Keintiman itu tidak boleh disaksikan orang luar. Amin. Tidak ada keintiman di jalan raya. Malu-malu. Itu kenapa pornografi adalah sebuah dosa, karena tidak ada keintiman yang dipamerkan. Ya keintiman kasih hanya milik dua orang. Bukan hanya dalam penyembahan, dalam penderitaan. Saya pikir 35 tahun bukanlah perjalanan mudah. 25 tahun di tempat kami aja, aduh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu saya pernah cerita di sini, tetapi kemarin di TFT Calon Trainer Gloscape saya ngajar kemarin. Dalam suatu materi saya cerita sebuah kisah yang saya alami di gereja lokal kami. Jam 3 sore seorang bapak anggota TNI pangkat kapten. Ini benar-benar prajurit TNI sekaligus juga prajurit Tuhan. Kenapa? Dedikasinya dalam pelayanan waktu itu mendukung saya. Wah, itu keren banget. Jam 3 sore dia masih WA saya. Saya ada di puncak pelayanan dulu sekali juga. Pak Pendeta, mohon arahan. Itu hari Jumat. Mohon arahan. Besok kan ibadah pria. Apa yang harus dipersiapkan? Lalu dia bikin perincian yang telah disiapkan. Saya sudah bikin ini. Mohon tambahan, perintah. Waduh, itu saya selalu ngobrol sama dia begitu. Saya ketik, Pak tolong siapkan ini, siapkan ini.
besok itu ada teman saya yang khotbah, wah itu dia siapa laksanakan perintah selanjutnya, wah ini keren. Jam 3 sore, lalu kemudian saya bawa sesi malam, saya pulang sampai di rumah setengah 12 malam, bukan sampai di rumah, udah selesai mandi di rumah, ya saya masuk kamar, cek lagi HP dong, cek lagi HP. Bapak ini dipanggil Tuhan jam 11. Itu saya tersungkur di kamar, saya bingung, saya Tuhan. Dan ini obrolan saya dengan Tuhan, saudara ya. Ya, saudara yang di online boleh di sini, tapi jangan sekarang. Kan? Ini buatmu, bukan buat orang yang lain. Ini buatmu, bukan buat tetanggamu. Ini omongan pribadi saya dengan Tuhan. Sekali lagi ya, disclaimer dulu ya, Pak Herman. Ya, jangan sampai nanti sini ada yang tersinggung. Ya kan? Saya mau begini sama Tuhan. Tuhan, kenapa dia? Kenapa? Kalau jujur saya mau ngomong tuh, kalau Tuhan tanya dia ditukar siapa, saya kasih 3 nama. Haleluya. Nama farm sama gelarnya saya kasih dulu. Ambil 3. Gak ada gunanya 3 itu. Selain membuat kerusuhan, kok yang ini? Sudah tangkap hati saya, amin. Ya pasti punya orang kayak begitu di sini, Pak. Yang satu orang itu maksudnya. Ada 3. Itu. Ya tapi saya tahu Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang punya kehidupan. Itu kan memang ungkapan seorang pemimpin yang kehilangan jenderal lapangan. Amin. Itu tiba-tiba seperti bulan Desember Cristiano Ronaldo pensiun, itu pasti kita shock, betul ya? Boy ayam pensiun Harry Maguire gitu kan? Ini buat yang gak ngerti itu nama-nama siapa tadi itu setelah Yohanes ada Polikarpus, lalu kemudian ada Harry Maguire, ya mereka itu bapak-bapak gereja kita yang mereka hidup di abad pertama gereja Haleluya. Bersamaan lah buat mereka. Itu saya ungkapkan hati saya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan. Ketika dia berjanji, dia punya banyak cara untuk membuatnya digenapi. Tetapi kita juga harus bekerja sama dengan Tuhan. Caranya, teknisnya dalam kisah Abraham. Mari kita buka. Next PowerPoint please. Kejadian pasal 13 ayat 1, 5, 7 sampai 9. Kejadian pasal 13 ayat 1, 5, 7 sampai 9. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan apa? Lot pun bersama-sama dengan dia. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai apa? Domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah apa? Perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembala aku dan para gembalamu. Sebab kita ini family. Bukankah? Ya saya tadi baca tulisan di situ apa itu? Family in crisis. Apa? Oh, in Christ. I think in crisis. Okay, in Christ. Wow. Jemaat sekarang modern, jargonnya Inggris semua. Nanti setelah ini ulangan ya. Menerjemahkan semua jargon-jargon berbahasa Inggris. Alam tahe. Anak-anak ini langsung pusat deh. Bang, ulangan kan? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Garis bawahi kata pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, dan jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Sedikit belajar teologi sebentar sebelum kita masuk ke poin pertama. Sebenarnya ini salah satu fase yang menunjukkan Abraham itu juga punya kelemahan. Jadi satu-satunya manusia 100% yang sempurna di masa Alkitab itu adalah Yesus. Amin. Nah, karena Abraham, kenapa
Karena Abraham di fase ini sebenarnya membahayakan visi Allah dalam hidupnya. Dia suruh Lot yang pilih, ya. Puji Tuhan, kita bisa bilang begini ya, Lot tertarik dengan perspektif dunia tentang keberhasilan, sehingga tanah yang dijanjikan itu memang dalam pemandangan Lot tidak menarik. Kenapa? Karena tanah itu baru menarik setelah zaman ini. Amin. Coba kalau saudara dengar Israel sampai sekarang ini masih padang gurun, mau Holy Land Tour, bisa-bisa inang-inang dari tahun itu bilang emang kurang yang padang pasir di Medan sana, di Sumatera sana, seborong-borong gitu air panas itu sana, tandus semua. Karena Israel pun keren juga kan, betul ya? Nah sekalipun waktu tur ke sana juga ya, ada waktu juga, udah capek banget, ada jalan kaki seharian. Teman saya, ayo nge-mall yuk. Ngapain nge-mall di Israel ya kan? Nge-mall mah cuma rekomendasi. Ya itu Abraham membahayakan visi Allah. Tetapi kita mundur. Baiklah pisahkan, sama-sama bilang pisahkan. Jadi rupanya begini, mencapai fase hidup dalam menikmati janji-janji Allah, Abraham pun banyak belajar dari Tuhan. Harus memisahkan diri dengan Lot. Lot itu persoalannya bukan kebencian Allah atas Lot, bukan. Persoalannya adalah begini, Lot tidak ada dalam rencana Allah atas hidup Abraham. Sampai di sini bisa ikuti? Inisiatif mengajak Lot itu bukan rencana Tuhan, tetapi itu perasaan jiwa seorang Abraham. Orang si Lot daripada nggak ada kerjanya dia di sini ya kan, mending ikut saya aja. Dan memang Lot menikmati berkatnya, tetapi suatu masalah yang dibiarkan terus terbawa dalam hidupmu, engkau anggap tidak ada karena masih kecil, suatu saat akan menjadi besar. Abraham itu keren. Dia bilang, kamu pilihlah. Apapun itu, kita berpisah. Dalam perjalanan dengan iman, kita mesti berani membereskan musuh dari dalam. Amin. Nah, dalam kasus saya, ada banyak hal. Salah satunya, temperamen. Saya itu paling gak mau kalah. Saya pernah tinju dulu SD sama adik kelas saya. Tinju. Kalah saya. Bukan cuma kalah poin. Saya kena hantaman satu kali. Habis itu saya serang dia. Saya lupa semua aturan-aturan tinju. Saya menyerbu dia dengan segenap hati. Selesai dari pertandingan itu, saya pergi agak menjauh. Ada sebuah warung di sana sambil makan apa tuh? Halua apa sih? Apa itu? Di kampung kami itu halua, gula merah dan kacang. Halua? Oh, aku mikir. Oh, tahu aku orang itu Pak. Lupa pula aku namanya. Ya sama, aku pun begitu. Ampiang. Itu orang Jawa, ampiang. Karena istriku kan bulu Prambanan. Ya saya pergi ke warung itu, saya makan ya kan. Saya makan sambil kesel, sambil berpura-pura mata. Saya itu pernah mau kalah. Nah waktu saya datang, waktu lagi nangis gitu, datang orang-orang itu, wah habis dibully saya, mereka lihat saya nangis. Sampai besoknya saya ke sekolah masih dibully, saya nangis. Kenapa? Gue gak pingin apa-apa. Saya gak pingin sate, saya pingin menang. Seperti itu saya. Jadi ketika ada melihat potensi temperamen saya bisa naik. Saya mau nikah di Jawa, mau nikah besok paginya mau nikah. Hari ini sorenya main bola, saya sama 3 adik saya. Adik saya yang satu kurang bisa main bola, ya, cuman kan dia pernah jadi preman ya, dia nggak masuk pinggir lapangan. Saya sama adik saya yang bungsu, ya lumayan bisa. Adik bungsu saya lebih jago lagi.
Ya kan? Nah kan anak bungsu saya lebih jauh lagi, dia suka dikasain sama orang di sana. Itu saya mau nikah loh. Itu orang yang kasarkan sama saya. Itu saya hantam, jatuh. Puji Tuhan gak ada wasit. Kalau ada wasit, kartu merah tua itu. Saya hantam langsung, gak peduli kan. Sampai mama saya waktu itu, mama saya ada itu. Main kayak begitu, kan besok mau nikah. Gak mau, yang penting menang. Sebodoh itu saya. Nah, itu membuat saya punya temperamen yang sedikit agresif. Sedikit agresif. Saudara bisa bayangkan kalau janji Tuhan pakai hidup saya menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian saya gampar kanan, gampar kiri. Kan tidak bermaksud menolong Tuhan, tapi kan kasihan juga nama Tuhan. Amin. Apakah dia harus menanggung hinaan orang? Masa Tuhan promosikan orang kayak begitu? Memang betul. Anda tidak punya hak mengkoreksi siapa yang dipromosikan Tuhan. Karena orang yang dipromosikan Tuhan tampil bersamaan dengan kelebihannya, termasuk keterbatasannya. Amin. Tapi waktu itu makanya saya bilang tadi, di fase persiapan dan belajar menjadi orang bertanggung jawab, saya melihat tidak ada jalan menjanjikan dalam pelayanan. Waktu masih muda masih bisa terima. Setelah menikah, hujan ya. Lama-lama kok tidak. Amin. Tambah panjang. Terima kasih Tuhan. Bersyukur lah kalau cuma masih banyak yang motor. Berani hujan, nggak ingin pulang. Tapi mohon maaf, makan siang hanya untuk bicara. Makan kayu bakar ada itu. Belajar dari jemaat yang setia, amin. Sabar dalam sengsara, berteguh dalam doa. Jadi ketika melihat tidak ada jalan, kanan kiri, saya suka ada logiri. Ada seorang hamba Tuhan luar negeri pernah bilang begini, ketika engkau tidak melihat jalan ke depan tidak ada jalan, ke kiri tertutup, ke kanan tertutup. Yang ada adalah tawaran untuk kembali ke belakang, dan itu tidak mungkin. Maka itu saat yang tepat untuk memandang ke atas. Amin. Ada lagunya itu kan, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Amin. Nangis kita lagu itu ya. Yesus ada di sana dan memberi. Sebenarnya salah dari lagu itu. Jadi tetap nggak kita berjalan kita kan? Kan harusnya Yesus ada di sini dan memberi. Yesus ada di sana. Ya, berarti ya tetap nggak ketemu kita berjalan. Kan cara dia ada jalan. Yesus di sana. Nggak tetap di situ kau. Next PowerPoint please. Di saat seperti itu, maka benarlah statement ini. Kita butuh perjumpaan dengan Tuhan, melebihi semua teori tentang penuntun hidup. Amin. Itu sebabnya seorang pengkhotbah bukanlah seorang motivator. Seorang pengkhotbah sebaiknya adalah seorang inspirator. Seorang yang mengalami hidup bersama Tuhan lalu menyampaikan kebenaran. Bahkan kalau dia belum mengalami, dia disingkapkan kebenaran dari Tuhan, sehingga jemaat bisa menerima impartasi pembagian hidup atau menerima pewahyuan yang menyegarkan. Amin. Itu yang disodorkan ketika umat menerima pewahyuan. Bahkan ketika sang penerima pewahyuan tangan pertama menyampaikan
umat yang mendengar menerima kelegaan, kita yang menyampaikan pun menerima urapan yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Rencana Allah, kalau terbaca tulisan warna kuning, mohon maaf agak kecil. Rencana Allah tidak akan batal karena kegagalan kita. Bisa batal hanya saat kita terhilang darinya. Amin, saudara. Mari kita baca ayat yang selanjutnya, Kejadian 13 ayat 14. Next PowerPoint please. Kejadian 13 ayat 14 dan 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah siapa? Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari mana? Dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Lanjut, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Lot memilih wilayah yang terlihat sangat subur. Bahkan kalau Bapak Ibu baca bagian sebelumnya, apa yang dilihat oleh Lot digambarkan dengan kalimat seperti taman Tuhan. Itu udah keren banget itu. Makanya gak salah kalau Lot mendapat kesempatan memilih pertama, dia lihat sana, wow, I will go there. Saya pasti bilang, kenapa? Waduh, bahkan mungkin Lot menganggap itu adalah sebuah berkat Tuhan. Sementara Abram pindah tempat atau masih di tempat yang sama? Abram masih di tempat yang sama. Tapi perhatikan, Tuhan menjumpai Abram di tempat itu. Di tempat yang mana? Di tempat yang tidak menjanjikan itu. Di tempat yang tidak disebut dan tidak mendapat julukan taman Tuhan itu. Di tanah yang tidak ada harapan. Tetapi perhatikan, akibat dari perjumpaan itu, Tuhan menggunakan kata begini. Ini kata garis bawah ini. Pandanglah, sama-sama bilang pandang. Dan kemudian yang kedua, lihatlah. Hampir sinonim. Tetapi sebenarnya kata ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan mau di tempat yang sama Abram berdiri itu, akibat perjumpaan dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan, Abram melihat situasi di sekitarnya dalam perspektifnya Tuhan. Amin. Kalau lagi buntu di tempat kerjamu saat ini, kalau lagi susah untung di tempat bisnismu sekarang ini, pindah, berganti bisnis, bukanlah opsi. Kecuali kau mau menerima itu dari Tuhan. Tapi coba lihat itu dari perspektifnya Tuhan. Jangan-jangan engkau hanya perlu menunggu. Amin. Jangan-jangan engkau hanya perlu sedikit bersabar. Kenapa? Masih masa persiapan, masih masa pelatihan tanggung jawab. Ketika segala sesuatu pas pada timingnya Tuhan, percayalah, engkau akan melihat apa yang dijanjikan itu nyata. Amin. Dan PowerPoint yang terakhir, ini yang menjadi catatan penting kita. Klik. Rupanya topik utama, tujuan utama kita belajar hari ini supaya kita menyadari bahwa apapun itu, iblis ingin kita menyerah, tetapi Tuhan ingin kita mulai. Belajarlah mempercayai Tuhan, semustahil apapun situasi itu kelihatannya. Amin. Berfirman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu lagu.
Tak pernah kau lihat ku sendiri. Jiwaku adalah
Kami akan melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Kami akan terus melihat dan menantikan janji-janji kami genapi. Sekalipun jalan yang harus kami lewati sulit, sekalipun jalan yang harus kami lewati banyak tantangan, tetapi dengan iman percaya kami pegang janji Tuhan. Kami memandang hanya kepada janji-Mu Tuhan, dan janji Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Siang hari ini kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya setiap perkataan Allah yang kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami. Hati kami bagaikan tanah yang subur, yang ditanami oleh setiap benih firman Tuhan. Tanah itu boleh membuat setiap benih itu Tuhan boleh tertanam. Dia berakar, dia bertumbuh, dia berbuah dan menghasilkan buah yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami jadi pelaku firman dimanapun kami berada. Kami jadi hamba-hamba Tuhan yang setia dalam menanti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yori Abbas, sudah menjadi saluran berkat buat kami hari ini. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, istri, anak-anak, berkati Tuhan. Bahkan dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu melayani Tuhan, di situ boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini. Amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Coba tengok kanan kiri, katakan saya diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih hambanya Pastor Bergabas. Hambanya bukan orang lain, tapi juga satu keluarga kita di dalam Tuhan. Amin. Karena dalam beberapa bulan sekali kita akan terus mengundang hambanya bisa menjadi berkat buat kita. Dan kita seperti saudara, Bapak Ibu Saudara, kita bersahabat sudah sejak lama, melayani Tuhan sama-sama, dan hambanya selalu memberikan kekuatan untuk kita dalam pelayanan, juga mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan, hambanya melayani di GBI NLIC di Kemang Pratama, tidak jauh dari sini, di Bekasi juga. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara bertemu dimanapun berada, langsung tegur, Shalom Pastor, ya kan, ajak makan beliau, ya kan, beliau semua. Apalagi dia makan B2 itu segala, saudara. Haleluya. Mungkin dia datang ke sini tadi udah cium-cium aroma Brandon, ya kan, cium-cium kaki-kaki apa begitu kan ya. Tetapi janjinya besok kita diundang makan somai sama-sama di rumah sebelah gereja. Haleluya. Tapi beliaunya nggak ada, saudara. Kita taruh pun saja di gereja itu. Kita bilangin Pastor Yori Abbas sudah janji buat ini belum Pak. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pastor, thank you so much for coming here. Haleluya. Nanti beliau datang lagi Natalan, saudara, ya kan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan informasi sepekan minggu ini ada sedikit spesial, saudara, karena Praise and Worship Night yang biasa kita adakan setiap Kamis malam, khusus minggu ini kita mau adakan secara onsite. Harinya kapan? Kita gabung dengan Mesbah Doa, jadi namanya The Praise, Worship, and Pray and Prayer, saudara. Jadi saudara, hari Kamis kita tidak adakan di hari Kamis, tapi kita gabung di hari Jumat. Hari Jumat itu berarti onsite, online dong, tidak saudara. Jadi hari Jumat kita punya Mesbah Doa, kita gabung dengan Praise and Worship Night. Saudara yang mau hadir, yang biasa hadir Mesbah Doa, tetap hadir. Yang tidak pernah hadir atau baru sesekali hadir, saudara, saya mengundang, kita mengundang, gereja mengundang saudara untuk hadir sama-sama. Kita akan nikmati hadirat Tuhan, kita akan memuji Tuhan sama-sama. Ruangannya bukan di ruang doa sana, tapi kita akan pakai ruang gereja untuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena itu pastikan saudara jangan lewatkan program ini. Kita akan adakan 3 bulan sekali Praise, Worship, and Prayer, supaya pujian dan penyembahan kita bisa bersama-sama sambil berdoa. Dan itu hari Jumat besok kita akan mulai jam 19.30. Kita mulai seperti jam Mesbah Doa, tapi tidak fokus hanya di doa, tapi kita memuji Tuhan sama-sama. Kemudian hari Sabtu untuk kaum pria dan wanita, betul ya Bapak Rudi dan Ibu Sudari, akan diadakan Sabtu ini tanggal 24 September. Saudara yang kaum pria, ada kaum pria di sini? Saya mau lihat tangan-tangan pria-pria yang luar biasa, pria-pria sejati kita. Haleluya. Pria-pria, kaum pria, hari Sabtu ini kita ada ibadah khusus kaum pria jam 2 siang, dan juga kaum wanita. Ada kaum wanita di sini, ibu-ibu. Ibu-ibu suaranya mana? Ya kan? Jangan cuma di dapur kita bersuara, tapi di rumah Tuhan kita bersuara. Ibu-ibu, hari Sabtu ini juga kita diundang sama-sama dalam ibadah kaum wanita.
Jam 2 siang kaum pria dan kaum wanita praise and worship kita gabung sama-sama. Nanti firman Tuhan kita akan atur bagaimana dengan ketua masing-masing, apakah kita akan gabung dalam seminar khusus atau kita akan terpisah. Yang pasti saudara datang sama-sama terima berkat Tuhan. Yang mau datang katakan yes. Haleluya, amin. Sabtu ini khusus kaum pria dan wanita, dan sore hari jam 4 sore ada ibadah khusus orang muda, khusus remaja. Anak-anak kita yang remaja boleh kita bawa kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama gereja kita di GBI Pulau Gebang, boleh saya lihat tangan yang terangkat. Petrus sudah lama Petrus. Ada yang baru pertama kali hadir. Haleluya. Ini ada sahabat saya Tony, bener nggak Tony nih? Tony ya, haleluya. Tony bawa rekan-rekan baru pertama kali kan? Kalau Tony kan sudah beberapa kali, sudah 2 kali. Boleh sahabat-sahabat Tony atau saudara Tony bisa bangkit berdiri. Jemaat Tuhan mau berkenalan dulu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mau berkenalan dulu dengan siapa? Nah, berdiri dulu sebentar supaya jemaat Tuhan bisa mengenal. Yang baju orange dengan saudara ya, saudara Hilma. Shalom saudara Hilma, ini juga sahabat dari Tony, bro Tony, haleluya. Dan juga ini saudari Jessie. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat saudara Hilma dan juga saudari Jessie. Selamat datang di GBI Pulau Gebang Mas Naga. Di tempat ini saudara bukan orang lain, Tony juga adalah sahabat kita, sama-sama melayani Tuhan. Dan saya percaya kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Ini bukan pertama dan terakhir kali ya. Minggu-minggu depan Tony bisa ajak teman-teman yang lebih banyak lagi datang ke tempat ini. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara Hilma dan saudari Jessie. Haleluya. Jessica ini pasti namanya, bukan? Betul ya? Haleluya. Puji Tuhan. Jessica. Itu saja informasi. Tante Louis, kapan Leti berangkat? Jumat ini. Sebentar kita mau berdoa buat Leti. Leti akan melanjutkan studi di London. Haleluya saudara. Bukan buat nengok almarhum Ratu Elizabeth, tapi dia benar-benar sekolah saudara. Kita dukung 1 tahun ya rencana di sana. Tetapi Leti bilang 1 tahun kali nggak, saya tanya. Belum tentu Kak katanya. Kalau saya betah saya lanjut di sana. Haleluya. Gak apa-apa asal kita tunggu undangannya ya kan. Kita tunggu undangan. Bukan pakem berangkat ke London. Itu sukacita sekali. Kita ajak Pastor Yori Abbas ya kan, supaya dia bisa jadi tour guide kita. Haleluya. Nanti kita berdoa buat Leti. Tuhan pimpin Leti di sana, studi di sana. Tuhan tolong sertai dan bisa kembali dengan sukacita bisa terus melayani Tuhan. Haleluya. Itu saja pengumuman penting hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita beri yang terbaik buat Tuhan untuk persembahan kita. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah berkat Tuhan. Hari ini hari yang diberkati Tuhan. Kalau kami sudah menerima berkat Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami betapa Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah lalai akan janjinya. Kalau dengan iman percaya kami punya Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai. Karena itu Tuhan, apalagi yang harus kami takutkan, apalagi yang harus kami khawatirkan. Karena itu dengan iman percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin buat kami. Saatnya Bapak kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami mau beri dengan sukacita, baik persembahan-persembahan yang kami berikan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, persembahan Natal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan, disucikan setiap rupiah yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan boleh menjadi satu persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami beri dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya Tuhan, di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, sudah
berjalan, kami melangkah, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di tengah-tengah pekerjaan usaha kami, apapun yang kami sentuh, apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dengan sukacita, kami mau pulang dengan membawa kemenangan, karena kami tahu Allah yang dahsyat sudah bekerja luar biasa siang hari ini. Bapak terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba yang sudah melayani Tuhan dalam sepanjang ibadah hari ini Bapak. Diberkati di praise and worship, di media, asyar, kolekta, guru-guru sekolah minggu, bahkan setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan, diberkati, diurapi Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Begitu juga Pastor Yori Abbas Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat itu Tuhan kami bawa setiap jemaat Tuhan satu persatu Tuhan tolong, setiap hamba-hambamu Tuhan yang hari ini tidak hadir karena mereka sakit Tuhan, jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima mujizat Tuhan. Bapak Wiwi sudah Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang beracara atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Monik Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hambamu sudah hadir bersama-sama di rumah Tuhan. Kami percaya pemulihan sempurna Tuhan nyatakan bagi hambamu, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dan juga setiap jemaat Tuhan yang hari ini beribadah secara online di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, baik di Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan tercurah bagi setiap anak-anakmu ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga mengucap syukur buat hamba-hambamu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Berkati Saudara Hilma dan juga berkati Saudara Jessica Tuhan. Dimanapun mereka ada Tuhan, senantiasa mereka jadi berkat. Berkati bersama dengan Saudara Tony Muk Tuhan. Engkau pakai yang orang-orang muda ini semakin dahsyat untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat tim pengembalaan Pastor Rudi Wijaya, Ibu Yogi, anak-anak cucu menantu diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan, hambamu tidak bersama-sama dengan kami, namun kasih Tuhan ada, menyertai, memberkati hambamu dimanapun hambamu berada. Pastor Yusuf Sukiman, Ibu Yuni, anak-anak cucu menantu diberkati Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, dalam ladang pelayanan, dalam pekerjaan usaha, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah tengah minggu kami, baik praise and worship night and prayer, begitu juga kaum pria, kaum wanita, ibadah teens, bahkan setiap rangkaian ibadah tengah minggu. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga lewat ibadah-ibadah tengah minggu kami Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan ada di gereja GBI Pulau Gebang, Engkau Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Yesus ada pemulihan dalam rumah tangga, ada kasih dalam rumah tangga, sehingga setiap suami dan istri saling menatap dan boleh saling berbagi Tuhan. Mereka boleh saling mengasihi. Begitu orang tua dan anak ada kasih di antara mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa gereja GBI Pulau Gebang, semua tim pengurus yang ada, semua pelayan-pelayan yang ada Tuhan berkati. Bahkan kerinduan kami, gereja ini akan masuk ke dalam tahap renovasi berikutnya Tuhan. Oh Bapak Tuhan berkati setiap panitia yang ada, baik panitia Natal dalam persiapan mereka, baik juga panitia pembangunan dalam persiapannya Bapak. Tuhan memberkati apapun yang sedang kami kerjakan, apapun yang kami rancangkan, selama itu kami berikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan beracara di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan kami juga bawa bangsa Indonesia kepada Tuhan. Diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia, bahkan Tuhan memberkati setiap kota yang ada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, baik para pemimpin kami yang tertinggi maupun sampai yang terendah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka memimpin Bapak, itu datangnya hikmat daripada Tuhan boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Berkati Indonesia, berkati kota Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap berkat. Kami berdoa bagi adik kami Leti Bapak, yang hari Jumat nanti hamba akan berangkat menuju Inggris Tuhan. Dia akan melanjutkan sekolah di London. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan, kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada buat Leti dimanapun Leti berada, baik dalam menuntut ilmu di sana Bapak. Biar anugerah Tuhan menyertainya dimanapun dia ada, melangkah Tuhan, bahkan mencapai
cita-citanya, melakukan semua studi yang dia lakukan. Tuhan memberkati ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan ada padanya, penyertaan Tuhan sempurna. Sekalipun dia sendiri, tapi kami percaya ada Tuhan yang menjaganya, ada Tuhan yang menyertainya. Sehingga Bapak, Kau jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, jauhkan dari segala hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas Redi. Berkati juga Ibu Louis bersama dengan keluarga Bapak. Biar senantiasa kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai Redi dimanapun dia berada, dimanapun Tuhan tempatkan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak, kami akan kembali dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang hantar kami boleh tiba di rumah tidak kekurangan satu apapun. Kami boleh berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan di ibadah-ibadah yang lain Bapak, dalam sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengejar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita dua-dua. Ingat janji firman Tuhan, kalau kau tidak miring ke kanan, miring ke kiri, maka hidupmu, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kau akan naik tidak turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Taatilah firman Tuhan. Suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan, dan anak-anak hormatilah, taatilah kedua orang tuamu. Maka berkat Tuhan akan turun ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama dengan bangga katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara di rumah, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Tuhan, Tuhan,
Amin.